Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita pada mata kuliah mesin konversi energi. Kita sekarang akan masuk ke bagian-bagian utama pada masing-masing mesin yang mengkonversi energi tersebut. Kita akan mulai dari motor bakar, ya. Yang mana kita tahu bahwa motor bakar itu mengkonversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, selanjutnya menjadi energi mekanik pada motor, kemudian melalui transmisi ke roda dan bisa menjadi energi kinetik ataupun menjadi energi listrik. Namun sebelumnya kita lihat dulu tabel penggolongan mesin kalor. Jadi secara umum mesin kalor itu dibagi dua, yaitu motor bakar luar, ya, atau motor pembakaran luar, atau external combustion engine, dan motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, itu bisa disebut ICE. Nah, motor pembakaran luar itu jenis-jenisnya itu mesin uap torak, turbin uap, kemudian mesin udara panas, turbin gas tertutup. Sedangkan motor bakar dalam meliputi motor bensin, motor diesel, motor gas, turbin gas, dan propulsi pancar gas. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu motor bakar torak yang meliputi motor bensin dan motor diesel, ya. Karena memang dari jenis-jenis mesin ini banyak yang sudah tidak dipakai lagi, ada yang tidak biasa, ya, tidak banyak eksperimen, yang lainnya masih aktif. Ya, penggunaannya bisa dilihat di sini. Kalau motor bensin dan motor diesel itu bisa kendaraan jalan darat, ya, kapal, industri, ya, dan tenaga listrik atau pembangkit tenaga listrik. Nah, adapun definisi dari motor bakar, ya, energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar, ya, yang sudah pelajari ini. Energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar dilepaskan menjadi energi panas, ya, melalui proses pembakaran ini dalam ruang bakar. Kemudian motor bakar adalah, jadi tadi itu bentuk perubahan energinya atau konversi energinya. Sedangkan mesinnya yaitu motor bakar, yaitu mesin yang didesain untuk merubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, itu motor bakarnya. Tadi kita lihat bahwa dibagi dua kelompok besar, yaitu external combustion engine dan internal combustion engine. Jadi kalau motor pembakaran luar atau eksternal itu pembakaran terjadi di ruang bakar yang terpisah, ya, terpisah dari ruang fluida kerja. Nah, panas yang dihasilkan ditransfer melalui dinding pemisah ke fluida kerja. Gas hasil pembakaran dan fluida kerja merupakan dua fluida yang berbeda. Nanti kita bedakan dari motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, jadi pembakaran terjadi di dalam ruang bakar, di dalam mesin itu sendiri, ya. Jadi ada mesinnya, kemudian ada silinder dan piston, ya, dengan katupnya. Kemudian pembakarannya terjadi di sini, ya. Di dalam ini kan bagian dari mesin di sini, komponen mesin. Jadi pembakaran terjadi dalam mesin itu sendiri, dan
langsung digunakan untuk kerja mekanik. Jadi nanti dihubungkan dengan poros engkol, kemudian ke transmisi ya. Jadi langsung digunakan. Sedangkan kalau pembakaran luar itu pembakarannya di luar dari mesinnya. Nah, gas hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara adalah sekaligus merupakan pudar kerjanya. Pudar kerjanya yaitu nanti yang masuk sini bahan bakar, udara ya. Nanti keluar juga itu merupakan hasil reaksi pembakaran, ya, reaksi kimia. Jadi pudar kerjanya itu ya. Kalau motor pembakaran luar bisa pudar kerjanya lain, misalnya pembangkit tenaga listrik ya. Jadi pembakaran luar misalnya kalau di PLTU ya ada dapur yang disebut dengan furnace ya, furnace atau dapurnya. Nah, nanti ini yang jadi di sini kan bahan bakar ya, bahan bakar dan udara. Nanti di hasil pembakaran ini yang memanaskan pudar kerjanya. Pudar kerjanya itu adalah air ya. Nanti keluar jadi uap. Uapnya ini yang digunakan untuk memutar turbin ya. Jadi gas hasil pembakaran dan pudar kerjanya itu berbeda. Jadi gas hasil pembakarannya nanti bahan bakar udara terbakar, nanti keluar di cerobong asap ya. Sedangkan pudar kerjanya itu ya, air menjadi uap, kemudian menjadi air lagi ya, jadi berbeda. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita akan melihat yang pertama yaitu motor bensin ya. Nah, kita akan lihat dua buah siklus untuk motor bensin yang dikenal sebagai siklus Otto. Gambar yang pertama ini kita lihat adalah siklus ideal. Jadi siklus ideal dari siklus Otto. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Kompresi isentropik artinya piston bergerak dari satu ke dua atau titik mati bawah ke titik mati atas ya. Jadi pistonnya bergerak ke atas mengkompresi ya. Mengkompresi apa, yaitu campuran udara dan bahan bakar, dalam hal ini bensin ya. Jadi langkah kompresi secara isentropik. Kemudian gambar yang kedua yaitu proses 2 ke 3, nanti kita lihat diagram PP dan TS nya di sebelah kiri, yaitu pemasukan kalor pada volume konstan ya. Jadi pada saat mencapai titik mati atas, sebenarnya sesaat sebelum mencapai titik mati atas terjadi pembakaran, jadi disebut key-in ya, kalor masuk ya. Kemudian setelah itu piston akan bergerak turun karena pembakaran menghasilkan tekanan dan temperatur yang tinggi, mendorong piston ke bawah sehingga terjadi ekspansi isentropik ya. Jadi piston kembali bergerak ke titik mati bawah dan setelah itu kemudian kalor akan dibuang ya, itu pada volume konstan pada proses 41. Nah, kita lihat diagram PP nya ya. Diagram PP dan diagram TS di sebelah kiri. Ya. Diagram PP. Jadi proses 12 tadi adalah kompresi ya. Jadi piston bergerak dari BDC. BDC itu adalah jadi BDC
itu sama dengan bottom dead center ya, atau titik mati bawah ya. Sedangkan TDC adalah top ya, dead center atau titik mati atas. Jadi dari BDC atau titik mati bawah, piston naik ya sampai di titik mati atas. Nah, pada diagram TS, hubungan antara temperatur dan entropi, ternyata bahwa prosesnya itu berlangsung pada isentropik ya. Entropi 1 ke 2 itu sama. Maka disebut bahwa proses 1 ke 2 itu adalah ya seperti tadi di atas, kompresi isentropik ya. Kemudian sampai di titik mati atas ya, gambar yang kedua di sini ya, 2 ke 3. Nah, itu prosesnya berlangsung pada volume konstan ya. Di volume konstan 2 ke 3, di situ kalor masuk ke in ya. Jadi di sini 2 ke 3 temperaturnya naik, tekanan naik itu berlangsung pada volume konstan. Maka kita sebut proses 2 ke 3 itu adalah pemasukan kalor pada volume konstan ya. Kemudian setelah itu ya, gambar yang ketiga ya, gambar yang ketiga ini akibat tekanan dan temperatur yang tinggi ya, karena pembakaran terjadi, akan mengakibatkan piston terdorong ke bawah ya. Ini 3 ke 4, piston terdorong ke bawah, jadi dia berekspansi ya. Volume di dalam ruang bakar akan bertambah, itu disebut dengan ekspansi. Nah, kalau tadi kompresi berarti volumenya berkurang, tertekan. Ekspansi berarti membesar. Nah, 3-4 itu ya, 3-4 ke sini kita lihat di diagram TS, prosesnya berlangsung pada S sama dengan konstan ya. 1-2 tadi juga S sama dengan konstan atau entropinya tetap isentropik. Maka kita sebut proses 3-4 itu adalah ekspansi ya, ekspansi isentropik ya. Nah, demikian juga dengan 41 yang gambar yang keempat ya. 41 situ kalor keluar ya. Jadi katup buang terbuka dan gas hasil pembakaran keluar, jadi panas terbuang. Nah, itu berlangsung pada volume konstan. Kita lihat di diagram bawah ini volume konstan, atau di atas 4 ke 1 itu volumenya konstan. Nah, di sini kita sebut proses 4 ke 1 itu adalah pengeluaran atau pembuangan kalor ya, pembuangan kalor pada volume konstan ya. Oke, itu diagram siklus idealnya. Nah, aktualnya sebenarnya terjadi seperti ini ya. Jadi kalau aktual itu artinya, kalau tadi ideal itu artinya diidealkan ya. Seperti misalnya pada volume konstan. Nah, kita tahu bahwa piston itu naik turun ya, tidak pernah berhenti. Sehingga sebenarnya kita tidak mendapati bahwa tidak pernah volume itu konstan atau tetap. Volume di sini ya. Ini namanya volumenya ya, dari sini ke sini ya, itu volumenya dalam. Ini volumenya, karena piston ini naik
turun naik turun. Jadi pada prinsipnya itu volume itu tidak konstan. Demikian juga entropi itu tidak konstan. Tapi supaya kita bisa menganalisis ya soal-soal atau kejadian dalam pembakaran itu, maka siklus itu kita idealkan dulu ya. Dan dari idealnya kita akan mengetahui efisiensinya, sehingga kita tahu ada kerugian. Sehingga kalau tidak ideal, sebenarnya prosesnya itu berlangsung seperti ini ya. Jadi grafiknya seperti ini, sini tidak konstan, tadi konstan lurus ya, sini lurus ya, sini lurus. Jadi dia tidak konstan ya, begini ya. Sini kompresi, kemudian ignisi pembakaran, akhir dari pembakaran, kemudian berekspansi ya, kemudian sesaat sebelum titik mati bawah, dan disebut sesaat sebelum beberapa derajat cross angle ya, sesaat sebelum titik mati bawah, katup buang sudah terbuka ya, jadi bakar keluar, kemudian hasil pembakaran keluar. Nah, kemudian katup masuk terbuka lagi, kemudian masuklah campuran antara bahan bakar, kemudian kompresi ya, dan siklus berlangsung terus menerus. Jadi aktualnya seperti itu, artinya yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, ada besaran-besaran yang perlu kita akan hitung. Kita perhatikan gambar di bawah ini untuk memudahkan nanti kita lihat apa maksud dengan kerja dari siklus ini. Sekali lagi, di sini adalah BDC, titik mati bawah, dan di sini titik mati atas ya. Jadi piston bergerak dari titik mati bawah ke atas ke bawah. Nah, itu berarti pada saat piston berada di titik mati bawah di sini, berarti itulah volume paling maksimum ya. Jadi volume dalam silinder ruang bakar ini ya, bukan ruang bakar tapi volume antara sini piston ya dengan kop silinder di sini, itu volume. Jadi maksimumnya di sini, minimumnya pada saat mencapai titik mati atas. Jadi volumenya tinggal begini ya, inilah ruang bakarnya. Jadi volume maksimum pada saat titik mati bawah, volume minimum pada saat piston berada di titik mati atas. Nah, kerja bersih ya yang dihasilkan adalah MEP. MEP itu artinya mean effective pressure ya, pressure. Nanti kita lihat artinya tekanan efektif rata-rata ya, tekanan efektif rata-rata. Jadi kerja neto atau kerja bersih dari siklus ini adalah tekanan efektif rata-rata dikali dengan volume maksimum dan dikurangi volume minimum. Ini dan nanti min efektif pressure-nya kita lihat, tapi saya menunjukkan dulu supaya nanti lihat yang mana volume maksimum dan yang mana volume minimum ya. Adapun persamaan yang kita gunakan pada prinsipnya adalah persamaan termodinamika. Ini tadi saya sudah tuliskan. Jadi proses 1 2 itu adalah kompresi isentropik ya. Kemudian 2 3 adalah pemasukan kalor pada volume konstan. Proses 3 4 adalah ekspansi isentropik, dan proses 4 1 adalah pengeluaran kalor pada volume konstan. Jadi kalornya dibuang.
Itu sekali lagi adalah untuk yang ideal ya, ideal. Nah, kesetimbangan energi yang terjadi ya, inilah konversi energinya. Kesetimbangan energinya adalah Q in, tadi kita sudah lihat tadi di sana, Q in kalor masuk dikurangi kalor keluar ditambah dengan kerja in dan kurang kerja out sama dengan delta U, artinya perubahan energi dalam ya. Jadi ini dasarnya dari termodinamika. Sekali lagi, kalor yang masuk Q in, kalor yang masuk itu dari hasil pembakaran ya. Kemudian kalor keluar itu gas buang, ditambah kalau ada kerja masuk kurang kerja luar, maka itulah perubahan energi dalamnya. Kemudian perpindahan panas ya dari dan ke produk kerjanya. Jadi Q in-nya dan Q out-nya bagaimana menghitungnya. Nah, Q in itu sama dengan U3, jadi saya ambil dulu di sini. Ya, mungkin ini saja. Ini ya. Ini. Copy. Ya. Oke. Nah, key in itu mana? Ini key in tadi di sini ya. Kalau diagram PP-nya tadi begini ke atas, PP ini adalah tekanan, ini adalah volume spesifiknya. Tadi itu grafiknya begini. Ini 1 2, kemudian 2 3, kemudian 3 4, kemudian 4 1 1 2 3 4. Nah, di sini adalah 2 3 itu adalah kalor masuk ya, Q in. 41 itu Q out ya. Nah, perhatikan nomor-nomornya ya, supaya nanti dalam mengerjakan soal itu tidak pusing atau tidak salah. Kalor masuk itu pada proses dari 2 ke 3, itu kalor masuk sama ya. Di sini kalor masuk pada proses 23 ya, setelah kompresi. Nah, situlah kalor masuk. Maka kita tulis Q in sama dengan U3 kurang U2. Jadi tadi 2 ke 3. Nah, atau sama dengan CP kali T3 kurang T2. Ini penting ya. CV itu adalah kalor jenis ya. CP sama dengan kalor jenis pada volume konstan ya. Jadi CV nya ini artinya volume konstan. C itu adalah calorific value ya, nilai kalor bahan bakar ya. Jadi kalor jenis itu kalor spesifik pada volume konstan. Nanti ada, kalau di motor desain nanti kita ada CP ya. Artinya kalor jenis pada tekanan ya, pressure konstan, tekanan konstan ya. Nah, oke, kita kembali. Jadi kalor masuk pada proses 23 berarti Q in sama dengan U3 kurang U2. U itu adalah energi dalam. Itu nanti sudah ada di tabel, tergantung bahan bakarnya apa, energi dalamnya itu sudah ada nilainya atau bisa dihitung nanti. Jadi yang paling penting diingat sini adalah Q, yang ringkasnya nanti Q sama dengan CV kali delta, biasanya ditulis begitu di termodinamika. Jadi Q sama dengan CV delta T ya. Berarti makanya tadi Q in sama dengan CV delta T nya itu adalah T3 kurang T2 ya.
Sekarang Q out artinya kalor keluar, ya, panas keluar pada proses 4Q1 sama di atas proses 4Q1 ya, 4Q1. Nah, dengan gampang kita langsung tulis Q out sama dengan U4 kurang U1 atau sama dengan CV kali T4 kurang T1. Nah, sehingga yang penting diperhatikan sini adalah energi panasnya, termalnya, ya. Termalnya itu berarti temperaturnya. Jadi kita akan selalu menghitung nanti berapa temperatur T1, T2, T3, T4 supaya bisa menghitung. Kalau temperatur 2-nya diketahui, temperatur 3-nya diketahui, maka bisa didapat Q-in. Temperatur 1 diketahui, temperatur 4 diketahui, kita dapat Q-out. Kalau kita sudah tahu Q-in dan Q-out, kita bisa menghitung kerjanya, ya. Nah, bisa menghitung efisiensi. Ya. Oke, sampai di sini saya kira sudah jelas. Nah, sekarang efisiensi, ya. Efisiensi termal dari siklus Otto yang ideal, ya. Ya, kita menggunakan asumsi udara standar, ya. Udara standar di termodinamika. Nah, efisiensi itu pengertian umumnya itu adalah berapa yang dimanfaatkan dari berapa yang masuk. Jadi kan ini kan bahan bakar, ya, bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar itu kan ada energinya itu biasanya dilihat dari LHP, nilai kalornya, ya, atau HHP, ya. Jadi ini bahan bakar, inilah kalornya, ya. Oke, kemudian terbakar menghasilkan berapa. Nah, dari yang dihasilkan itu berapa yang dapat dimanfaatkan. Artinya efisiensi itu artinya kerja bersih, net, ya. Kerja bersih dibagi dengan kalor yang masuk. Jadi kalor masuk kita hitung dulu. Kalor yang masuk kita hitung dulu. Kemudian dapat Q out. Nah, kita bisa menghitung kerja bersihnya, ya. Jadi nanti efisiensi sama dengan kerja bersih yang dihasilkan dibagi dengan jumlah kalor yang masuk, ya. Atau sama dengan 1 kurang Q out per Q in, kan begini. Jadi sebenarnya W net itu, kerja neto itu sama dengan Q in dikurang Q out, ya. Berapa yang masuk dikurang yang keluar, itulah yang bersihnya digunakan, ya. Out itu maksudnya bagaimana? Jadi sekali lagi kita mengacu pada thermal. Pada saat terjadi pembakaran, maka temperatur akan meningkat, ya. Panasnya meningkat. Cuma panas ini tidak semuanya bisa dikonversi menjadi energi mekanik, karena sebagian panas itu akan terbuang. Itulah yang disebut dan Q out. Terbuang kemana? Nah, kalau dia misalnya di sepeda motor atau kendaraan itu terbuang ke knalpot. Nah, itu asap panas di situ. Kemudian ada perpindahan panas ke sekeliling mesinnya. Itu Q out, ya. Jadi Q in itu adalah kalor hasil pembakaran, sedangkan Q out adalah kalor yang terbuang ke udara luar. Nah, selisihnya itu disebut dengan kerja W net, ya, W net. Nah, sehingga kalau tadi rumusnya adalah efisiensi sama dengan W net dibagi Q in, berarti efisiensi termal sama dengan W net dibagi Q in, ya. W net tadi kan di atas, ya, Q in kurang Q out, berarti sama dengan Q in kurang Q out, baru dibagi Q in lagi, ya, Q in. Nah, Q in dibagi Q in, atau saya uraikan detail lagi, sama dengan Q in dibagi Q in dikurang
key out dibagi key in ya. Nah, key in dibagi key in kan sama dengan 1 ya, sama dengan 1 di atas ya. Key in dibagi key in sama dengan 1, baru dikurang ya, key out dibagi key in, baru dikurang key out ya. Jadi makanya persamaannya menjadi begini ya. Ya, key in kurang key out per key in sama dengan masing-masing dibagi key in dibagi key in dikurang key out dibagi key in. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Nah, berarti 1 kurang key out per key in. Nah, kemudian key out kita substitusi dari persamaan yang di atas tadi ya. Kan key out tadi kita sudah lihat di atas, key out sama dengan ya CV ya, CV kali T4 kurang T1, dan key in sama dengan CV kali T3 kurang T2. Nah, sekarang persamaan kita tadi begini. Tadi itu efisiensi termal sama dengan 1 kurang key out dibagi key in. Nah, ganti, substitusi masuk, key outnya itu CP T4 kurang T1. Jadi kita lanjutkan saja, sama dengan 1 kurang CV kali key outnya adalah T4 kurang T1 dibagi CV kali T3 ya, kurang T2 ya. Sorry. CV dibagi CP mati ya, 1 ya. Ini mati, tinggallah 1 kurang ya T4 kurang T1 dibagi T3 kurang T2 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dan seterusnya kalau dilanjutkan nanti bisa dihasilkan persamaan seperti ini. Efisiensi termal sama dengan bisa seperti ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, sama semua hasilnya ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan terakhir, berapa efisiensi termalnya ya. Sekarang kita lihat proses 1 ke 2 ya. Tadi kita sudah lihat proses 1 ke 2 itu, dan proses 3 ke 4 itu adalah isentropik ya. Ini tadi isentropik karena entropinya tetap ya. Jadi 1 2 itu isentropik, kemudian 3 4 juga isentropik ya, sama, entropinya sama ya. Kemudian kita lihat di atas ya. Ini V2 P3 sama ini ya, sama ini. Nah, P4 dengan P1 juga sama karena dia prosesnya adalah isokorik ya. Ya, artinya volume tetap itu isokorik. Sedangkan di sini isentropik. Nah, kita lihat ke bawah, kita sudah sampai sini. Jadi proses 1 sama dulu, saya ganti warna dulu. Mana ganti warna dulu. Sorry. Kita ganti warna dulu pakai biru atau ini ya. Oke. Nah, oke.
proses 1, 2, dan 3, 4 itu adalah isentropik. Kemudian P2 dan sama dengan P3, kemudian P4 sama dengan P1 kita sudah lihat tadi, sehingga akan berlaku hubungan T1 per T2 sama dengan P2 per P1 pangkat K kurang 1 sama dengan P3 per P4 pangkat K kurang 1 sama dengan T4 per T3. Jadi nanti begini, T1 per T2 itu sama dengan T4 per T3 ya, karena dia prosesnya isentropik berlaku hubungan seperti ini. Rumus ini sudah diturunkan di termodinamika ya, bisa dilihat kembali penjelasannya ya. Nah, kalau ini persamaan ini disubstitusi ke persamaan efisiensi yang tadi ya. Tadi kan efisiensi termal sama dengan 1 ya, kurang T4 kurang T1 per T3 kurang T2 ya, di atas ya. Nah, bisa juga dijadikan seperti ini, T1 per T2 kalau kita menggunakan persamaan yang terakhir ini ya, kita menggunakan persamaan T1 per T2 itu T1 per T2 itu sama dengan P2 per P1 ya. Ini pangkat K kurang 1. Nah, berarti kalau dibalik T2 per T1 sama dengan P1 per P2 ya. P1 per P2 pangkat seper K kurang 1 ya, sehingga nanti begini, T2 per T1 sama dengan kita balik saja ya. Jadi P1 juga dibalik, P1 per P2 ya, pangkat K kurang 1. Nah, nanti kalau P1 per P2 itu ya, P1 per P2 nya itu kita sebut R ya. R itu artinya faktor kompresi ya, kompresinya, perbandingan kompresi P1 per P2. Jadi kita ini P1 per P2 itu adalah R, berarti T2 per ini saya tulis ke sana ya, T2 per T1 sama dengan R ya. P1 per P2 ini kita sebut dengan R itu hanya perbandingan kompresi, perbandingan antara volume maksimum dibagi volume minimum tadi ya. R pangkat K kurang 1. K itu adalah nilai konstanta gas, yang K itu nilainya sama dengan 1,4. Ini termodinamika, jadi makanya termodinamika itu harus dipelajari lagi ya. Berarti kalau dibalik T1 per P2 ya, jadi T1 saya kasih turun sedikit, T1 per T2 kan dibalik, berarti ini dibalik ya, itu sama dengan seper R pangkat K kurang 1 ya. Seper R pangkat K kurang 1. Jadi kalau begitu efisiensi termal sama dengan 1 kurang seper R
pangkat K kurang 1 ya. Akhirnya dapat persamaan seperti ini ya. Ya, mungkin ini akan lebih jelas. Kita lihat di contoh soal ya. Ya, ini contoh soalnya seperti ini. Saya ambil dari buku cetak. Sebuah siklus ideal Otto ya. Nah, ini dia mempunyai perbandingan kompresi 8 ya. Jadi R tadi ya, perbandingan kompresi sama dengan 8 ya. R tadi adalah P2 per P1. Nah, sekarang pada at the beginning of the compression process, pada awal langkah kompresi ya. Kalau awal langkah kompresi berarti dia belum kompresi ya, berarti dia berada di titik 1 ya. Perhatikan nanti di sini. Nah, ini di sini awal langkah kompresi, karena ini yang ke atas ini adalah kompresi ya. Berarti awalnya itu di sini ya, berarti titik 1. Jadi kita sebut titik 1. Jadi pada awal langkah kompresi udara berada pada 100 kilopascal. Nah, itu tekanan udara. Berarti kita tulis P1 sama dengan 100 kilopascal. Kemudian temperaturnya 17 derajat Celcius. Nah, kita tulis T1 ya. Temperatur 1 sama dengan 17 derajat Celcius. Nah, nanti kalau dibuat suhu mutlak, kita tinggal tambah sama dengan 17 tambah 273. Ini sudah menjadi Kelvin ya, sama dengan 290 Kelvin ya. Oke. Dan N 800 kilojoule per kilogram of heat is transferred to air. Artinya ada kalori yang ditambahkan ya. Kalau tambahkan tadi berarti Q in ya. Berarti kemudian Q in itu berlangsung di mana? Yaitu pada proses 2P3 ya. Jadi Q in sama dengan 800 kilojoule per kilogram. Jadi 800 kJ per kilogram kalori ditransfer ke udara selama proses penambahan kalori volume konstan ya. Jadi pada volume konstan itu 23 tadi. Hitunglah kalori spesifik udara dengan berdasarkan temperatur masing-masing, temperatur maksimum dan tekanan yang terjadi selama siklus atau proses. Berapa kerja ya, berapa kerja netnya, berapa efisiensi termalnya, dan berapa tekanan efektif rata-rata atau mean effective pressure ya. Jadi kita lihat di sini, kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau kerjakan tuh buat dulu diagram PP, diagram TS nya supaya tidak keliru. Jadi supaya tinggal mengacu pada nomor-nomornya ya. Jadi tadi sini 17 derajat Celcius, kemudian kalau ditambahkan itu Q-nya sama dengan 800 ya, kilojoule per kilogram ya, per kilogram. Di sana tadi P1 nya tadi adalah 100 kilopascal sama dengan 100 kilopascal. Temperaturnya sama dengan 290 Kelvin. Kemudian rasio kompresinya artinya P2 per P1 atau P1 per P2 ya. Jadi R itu sama dengan maksimum dibagi minimum, P1 per P2 ya. Di sini P1 maksimum, sini P2 minimum, itu 8 ya.
8. Nah, kalau tahu begini berarti kalau P1 per P2 sama dengan 8 ya. Kan nanti kan P2 sama dengan P3 ya. P4 sama dengan P1. Maka P2 sama dengan P3 sama dengan 1/8 P1 ya. Jadi kan P2 sama dengan 1/8 P1 atau P1 sama dengan 8 P2. Nah, gitu. Nah, langkah-langkahnya kita seperti di termodinamika, kita mulai ya seperti ini ya. Jadi kita mengasumsi siklus udara standar, kemudian kita mengabaikan potensial energi dan kinetiknya, kemudian kalau spesifiknya, presinya akan dihitung. Nah, berdasarkan diagram PP yang tadi kita sudah lihat, dia akan sistem tertutup ya, sistem tertutup. Nah, sekarang kita mulai temperatur maksimum ya. Temperatur maksimum pada siklus Otto terjadi pada akhir dari penambahan kalor di volume konstan tadi ya. Tetapi kita harus menentukan temperatur dan tekanan pada akhir proses kompresi isentropik. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa T1 itu sama dengan 200 ya. Tadi kan T1 sama dengan 17 derajat Celcius. Ini sama dengan 17 tambah 273 sama dengan 290 Kelvin. Nah, berdasarkan temperatur 290 Kelvin ini, kita mau cari berapa energi dalam itu di titik 1 dan berapa volume spesifik ya, di 1. Bagaimana caranya? Jadi karena kita menganggap siklus ini berdasarkan siklus udara standar, maka kita cari tabel udara di tabel termodinamika ya. Kebetulan ini namanya tabel 17 untuk bukunya Cengel. Nah, ini saya sudah siapkan ya, tabel A17 itu ya, besaran-besaran gas ideal untuk udara ya. Oke. Nah, tadi temperaturnya adalah 290. Berarti ini temperatur dalam Kelvin, kita cari ke bawah mana? Ini 290 Kelvin. Nah, ini adalah U ya. Ini adalah V R-nya. Nah, berarti kita cari 290 yang U-nya adalah 206,91 kJ per kilogram dan PR-nya adalah 676,1. Nah, ini dia hasilnya ya. U untuk titik 1 U sama dengan 206,91 kJ per kilogram dan PR titik 1 adalah 676. Nah, kemudian kompresi isentropik tadi untuk gas ideal itu berlaku tadi R sama dengan P1 per P2 ya, atau P2 per P1 sama dengan 1 per R ya. P2 per P1 sama dengan 1 per R, kebalikannya ya. Nah, berlaku juga seperti itu, PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1 sama dengan 1 per R ya. Nah, ini berlaku begini, sehingga PR1 kita sudah tahu, R-nya diketahui 8, maka bisa dapat VR2 sama dengan ini PR1 nya, ini R nya, rasio kompresinya, maka PR1 sama dengan
84. Jadi PR1 sama dengan 84,51 ya. Kalau dapat PR-nya seperti ini, kita kembali ke tabel untuk nah ini PR2, ini harusnya PR2 ini ya. PR1 tadi sudah, ini PR2 nya. Kita kembali ke tabel. Nah, kita cari di kolom VR ya, yang nilainya 84,51. Kalau tidak ada berarti interpolasi ya. Jadi kita cari di kolom VR yang 84,51. Kita lihat di tabel ya, 84,51. Nah, di sini masih 1600, 500 ya. Kemudian tadi berapa ya, 84 terus di sini 84,51. Itu yang kita mau cari di kolom PR. Ini PR-nya sampai di sini 6600, sampai ke bawah masih 100 lebih, sampai di sini masih 120. Ini untuk temperatur 570. Kita cari ini yang di sebelahnya itu masih sambungannya. Jadi kita cari di sebelah lagi PR yang 84,51. Dari sini 115, ini 190, 80, 81, 85. Wah, di sini dia. Berarti dia berada di sini ya. Kan di sini 81, di atas 85. Nah, berarti dia berada antara temperatur 650 dan 660 ya. Itu nanti diinterpolasi sehingga ditahu temperaturnya berapa. Yang jelas temperaturnya 650 lebih ya, karena dia antara 50 dan 60 ini. Sekaligus kita mencari temperaturnya, bisa mencari U ya. U juga kita cari sih. Jadi dia berada di sini. Itu diinterpolasi. Nah, jadi ini ya, antara 650 dan 660. Setelah diinterpolasi, diketahuilah bahwa ternyata dia temperaturnya itu adalah 652,4 Kelvin ya. Jadi tadi dia berada antara 650 dengan 660. Oh, dia 652. Dan dari tabel juga yang tadi, U nya tadi adalah 475,11 kilojoule per kilogram. Nah, temperatur 1 kita sudah dapat ya, temperatur 2 kita sudah dapat. Jadi T1 sama dengan 290 Kelvin, temperatur 2 sama dengan 650,4 Kelvin. Kita lanjutkan untuk mencari T3 dan T4 ya. Perhatikan tadi itu di diagram PP nya itu, proses 23 tadi adalah penambahan kalor pada volume konstan ya. Nah, volume konstan. Kalau proses volume konstan, maka berlaku persamaan PP per T sama dengan konstan. Jadi P2 per T2 sama dengan P1 per T1 ya. Sekali lagi PP per T sama dengan konstan. Maka kita turunkan, kita mencari P2 nya. P2 sama dengan P1 kali ya, ini T2 per T1 kali P1 per P2. Semuanya sudah diketahui, tinggal disubstitusi nilainya. P1 nya 100 kilopascal, T2 nya 652,4, T1 nya 290. Ini P1 per P2 tadi kan sama dengan R ya. Jadi ini R sama dengan P1 per P2, itu 8.
Nah, ternyata P sama dengan 1799,7 kilo Pascal. Ya. Nah, dari sini kita kembali ke oke, sudah dapat tekanannya. Nah, sekarang key in tadi kita sudah tahu, kemudian U2 kita ketahui, kita bisa mendapatkan U3 ya. Ini tadi P2. Nah, key in sama dengan ya dari kurva tadi ya. Ini proses 23 ke atas di situ, ini 2 3 di situ, kalor masuk ya. Berarti key in sama dengan U3 kurang U2 ya. Nah, ini ya. Key in 800, U2 nya 475 ya, ini ya. Sehingga bisa didapat U3 sama dengan 1275,11 ya. Sekarang U3 sama dengan 1275,11 kilojoule per kilogram. Nah, ini cari lagi di tabel, masuk ke tabel tadi ya. Tabel, nah, cari di kolom U ya. U sama dengan 1275,11 ya. Cari di kolom U yang 1000 saya tulis di sini 1200, jadi U sama dengan 1275,11 ya. Oke, kita cari kolom U itu adalah kolom yang keempat dari kiri ya. Ini U nya 1000 belum. Di sini U, ini HPU masih baru 900, kita cari 1275. Ini sambungannya di bawah 1275, lalu saya pindahkan ke bawah ini. Oke. Nah, kita cari U 1275. Nah, berarti ini kan kolom U ya, ini U, cari ke bawah 1275. Nah, berarti dia ada di sini, berada antara 1260 dan 1279 ya. Berarti dia ada di sini. Berarti nanti temperaturnya ya, antara 1560 dengan 1580 ya. Oke, ini bisa diinterpolasi sehingga nanti didapat ya. Berarti nanti temperaturnya adalah 1500. Oh, ternyata temperaturnya adalah 1575 ya, 1 Kelvin. Ini tarik dari sini ya. Dari sini nanti dapat ke sini ya. Jadi ada V juga, VR nya itu 6, ya. Kita lihat V nya 6, ya, 6, antara 5 dengan 3 ya. 6,1 ke bawah PR nya. Oh ya,
6,3 dengan 6,0, makanya dapat 6,1 ya. Oke, itu dan titik interpolasi. Sekarang itu interpolasi bisa masukkan di Google, langsung dapat hasilnya. Nah, kemudian sama seperti tadi, untuk proses volume konstan itu akan berlaku PP, ini P per T itu sama dengan konstan ya. Jadi P3 per T3 sama dengan P2 per T2. Kemudian diatur untuk mendapatkan P3, dapatlah P3 sama dengan, jadi P2 nya tadi sudah diketahui 1700 lebih, T3 nya T2 nya, kemudian P2 per P3. Kenapa 1? Ya karena sama ya, kan begini tadi ya, ini volumenya ya, ini tekanan, nah ini begini tadi ya, 1 2 3, jadi volume ya, P2 dengan P3 sama ya. Jadi sini P2 sama dengan P3, jadi P2 per P3 sama dengan 1. Nah, dari sini dapat P3 sama dengan 4,345 megapascal. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan ya. Jadi temperaturnya sudah dapat. Sekarang proses 34, mesti lanjutan terus ini. Proses 34 itu kan sama dengan proses 1-2 tadi ya. Kalau 1-2 itu kompresi, kalau 3-4 itu ekspansi ya. Sama, jadi diikuti berlaku PR4 per PR3 sama dengan ini, PR4 per 3 sama dengan R. Nanti dikerjakan seperti tadi, nanti dapat PR4. PR4 nya itu jadi PR4 sama dengan ini ya. Dari sini masuk ke tabel ya, masuk ke tabel. Jadi ini cari di tabel tadi berdasarkan P, jadi berdasarkan VR sama dengan 48,864. Jadi mungkin saja diinterpolasi ya, tapi itu tidak masalah. Dari situ nanti dapat temperatur M4 itu sama dengan ini ya, 795,6, dan ini juga dari tabel U4 nya sekian. Nah, yang terakhir untuk hitungan ini temperatur proses M41 ya, pelepasan kalor. Jadi kembali di gambar yang tadi ya, begini. Jadi ini 41, disitulah kalor keluar ya, 2 3. Di sini key out. Jadi kita mengacu pada poin atau titik 4 dan titik 1. Nah, maka key out di sini kita tulis negatif karena dia keluar. Key out sama dengan U1 kurang U4 ya. Atau key out sama dengan U4 kurang U1. Nah, U4 nya sudah dapat ya. Tadi U1 tadi di atas ya, di atas sekali ada substitusi, dapat key out ya. Jadi key out sama dengan 300 ya, 81,83. Key satunya tadi sudah dapat, yaitu 800 ya. Tadi di soal tadi key in sama dengan 800 ya, kilojoule per kilogram. Maka kita bisa menghitung W net sama dengan Q net sama dengan Q in kurang Q out. Nah, masukkan Q in nya tadi 800,
Q-outnya barusan dihitung 381, maka WNet-nya sama dengan 400 ya, 18,17 kJ per kilogram. Oke, dengan demikian kita bisa menghitung efisiensi termal sama dengan WNet dibagi Q in. WNet-nya sudah dapat ya, ini ya, WNet-nya 418, Q in-nya 800 ya, jadi sama dengan ini ya. Efisiensinya dihitung, didapatkan sama dengan 0,523 atau sama dengan 52,3%. Itulah efisiensi termal dari berdasarkan soal yang tadi ya. Nah, ini bisa dihitung ke bawah mengikuti rumus-rumus yang sudah disiapkan sampai bisa mendapatkan pertanyaan yang terakhir, yaitu berapakah tekanan efektif rata-rata atau mean effective pressure ya. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa disampaikan di kolom komentar atau akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan masuk contoh soal lagi dan dilanjutkan dengan materi untuk motor diesel. Baik, sekian dan terima kasih. Tadi saya merekam, gimana nih stopnya? Buat dalam video ada apa lagu ini? Bukan ini. Aduh. What? Wah, gimana stopnya? Astaga, gimana berhentinya kamu ini? Ya,
Bukan file. Wah. Oh iya iya, oh rekaman aku di mana? Oh mana tempat main stopnya nih? Mau ini